Pertama-tama, definisi dari pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional yaitu: yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara; yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu; yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu; yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor; yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara; dan yang terakhir, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Sebagai jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi, pendapatan nasional membutuhkan perhitungan yang tepat dan akurat, sehingga nilai yang diperoleh benar-benar sesuai dengan data yang ada, bukan sekadar pencitraan pemerintah saja. Maka dari itu, terdapat 3 pendekatan cara menghitung pendapatan nasional yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, pendekatan produksi. Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah atau added value. Berkenaan dengan hal tersebut, penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Cara ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 dan seterusnya ditambah dengan Pn kali Qn, yang keterangannya yaitu Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke-1, P2 adalah harga barang kedua, Pn adalah harga barang ke-n, Q1 adalah jenis barang ke-1, Q2 adalah jenis barang kedua, dan Qn adalah jenis barang ke-n. Contohnya sebagai berikut. Kapas memiliki nilai tambah Rp6.000, benang memiliki nilai tambah Rp2.000, kain memiliki nilai tambah Rp5.000, dan baju memiliki nilai tambah Rp12.000. Jumlah nilai tambah pengolahan kapas menjadi baju sebanyak Rp27.000. Jumlah barang yang dihasilkan mulai dari kapas hingga menjadi baju adalah Rp80.000, sehingga total pendapatan nasional dari aspek produksi sama dengan nilai tambah dikalikan dengan jumlah barang, yaitu Rp27.000 dikalikan dengan Rp80.000, yang hasilnya Rp425 juta. Slide ke-7, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau income a product memperoleh besaran pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapat dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Ada pula rumusnya, yaitu adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, dengan keterangan Y merupakan pendapatan nasional, R merupakan pendapatan upah atau gaji, W merupakan pendapatan sewa, I merupakan pendapatan bunga, P adalah pendapatan laba usaha. Slide ke-8 ada mengenai contoh pendekatan pendapatan. Contohnya itu diketahui pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian sebagai berikut. Upah dan gaji sebesar 15 juta, sewa tanah sebesar 9.250.000, konsumsi sebesar 18 juta, pengeluaran pemerintah sebesar 14 juta, bunga modal sebesar 3.500.000 dan keuntungan sebesar 12 juta. Lalu berikutnya ada investasi sebesar 4.500.000, ekspor sebesar 12.500.000, impor sebesar 7.250.000. Tentukan pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan. Penyelesaiannya dengan cara menggunakan rumus Y sama dengan R tambah I tambah PY. Maka dijawab dengan cara 9.250.000 ditambah 15 juta ditambah 3.500.000 ditambah 12 juta Y sama dengan 39.750.000. Yang ketiga, perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Dari komponen pengeluaran tersebut, penghitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurangi M. Dengan keterangan, Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor.
Dengan contoh sebagai berikut. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. Upah dan gaji 15 juta rupiah, sewa tanah 9.250.000 rupiah, konsumsi 18 juta rupiah, investasi 4.500.000 rupiah, ekspor 12.500.000 rupiah. Tentukan nilai pendapatan nasionalnya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurangi M, yaitu 18 juta rupiah ditambah 14 juta rupiah ditambah 4.500.000 rupiah ditambah dalam kurung 12.500.000 rupiah dikurangi dengan 7.250.000 rupiah yang hasilnya 39.750.000 rupiah. GDP atau produk domestik bruto merupakan jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus, yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Komponen dalam GDP yang pertama adalah konsumsi, yaitu pengeluaran dari rumah tangga untuk membeli barang atau jasa. Contohnya, untuk barang seperti membeli mobil, makanan, ataupun pakaian. Jika untuk jasa, contohnya membayar layanan kesehatan di puskesmas. Yang kedua ada investasi, yaitu pembelian barang atau jasa yang akan digunakan sebagai bekal masa depan untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Contohnya investasi emas. Karena harga emas di bulan atau tahun ke depan pasti akan mengalami perubahan, maka jika ingin menjual emas di tahun ke depan, harganya bisa saja naik dan kita bisa membeli barang lain dengan harga yang lebih mahal dari penjualan emas tersebut. Yang ketiga adalah belanja pemerintah, yaitu pengeluaran yang dilakukan pemerintah lokal, negara bagian, atau pemerintah federal terhadap barang atau jasa. Contohnya membayar gaji guru, jenderal, ataupun PNS. Yang terakhir ada ekspor neto, yaitu pembelian luar negeri terhadap barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, dikurangi pembelian dalam negeri terhadap barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri. Contohnya, pembelian mobil buatan Jepang. Perbedaan GDP nominal dan GDP real. GDP nominal yaitu mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut. Misalnya, untuk mengukur GDP 2001 digunakan patokan harga di 2001, sedangkan untuk GDP 2017 yang digunakan adalah harga yang berlaku pada 2017. Sedangkan untuk GDP real, yakni mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap atau konstan pada tahun dasar. Misalnya, harga dasar yang ditetapkan adalah harga di 2001 sebagai basis tahun perhitungan. Maka untuk menghitung GDP real 2017 digunakan harga yang berlaku pada 2001. Setelah membahas statistik GDP nominal dan real tadi, kita dapat menghitung statistik selanjutnya yang disebut dengan deflator GDP. Deflator GDP atau disebut dengan deflator harga implisit untuk GDP adalah ukuran tingkat harga yang dihitung dengan GDP nominal dibagi GDP real dikalikan 100 yang mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian. Deflator GDP juga digunakan untuk mengukur rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Contohnya seperti pada tabel tersebut terdapat harga dan kuantitas disertai tahun harga apel, kuantitas apel, harga jeruk, kuantitas jeruk. Selanjutnya di sebelahnya ada nominal GDP-nya dan sebelahnya lagi ada real GDP-nya. Lalu ada pertanyaan, berapa deflator GDP pada tahun 2012, 2013, dan 2014? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan rumus deflator GDP yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu dengan rumus nominal GDP dibagi real GDP dikali 100. Untuk jawaban yang A sebagai jawaban tahun 2012, yang B sebagai jawaban 2013, dan C sebagai jawaban tahun 2014. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun.
termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk dalam GNP. Berikut adalah cara menghitung GNP. GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri, dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Produk nasional neto atau NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan adalah penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Biasanya bersifat taksiran yang dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan meskipun relatif kecil. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Slide ke-17 ada pajak langsung atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumus dari pajak langsung atau PI ini ada juga, yaitu PI sama dengan NNI atau pendapatan nasional neto dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, dan ditambah oleh transfer payment. Di slide ke-18 ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI ini adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan.